Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 8? Semoga hari ini dan seterusnya kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat di semester yang baru ini, di awal tahun yang baru ini. Nah, karena di semester ini adalah penentu kalian untuk naik ke kelas 9. Nah, yang ibu harapkan kalian masih tetap semangat dan terus semangat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kebangkitan nasional. Disimak ya video materi Ibu kali ini. Nah, di sini materinya itu tentang kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, kebangkitan nasional itu adalah masa di mana bangkitnya rasa semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo dan Sumpah Pemuda. Ya, ini awal dari kebangkitan nasional dengan ciri munculnya Budi Utomo dan Sumpah Pemuda. Selanjutnya, yang pertama itu ada latar belakang kebangkitan itu sendiri. Nah, rakyat harus menanam untuk kebutuhan Belanda. Namanya itu kalau masa penjajahan Belanda itu Kulturstelsel. Ya, istilah pada masa Belanda. Tanam paksa namanya ya. Banyak kritikan tentang kondisi tersebut ya, kondisi seperti ini ya gambarannya. Nah, salah satunya itu Van de Venter menerapkan politik balas budi, terdiri dari edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Mulai sejak saat itu diadakannya politik balas budi ini, nah muncullah Budi Utomo yang didirikan oleh pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi awalnya ini tergerak dari melihat kesengsaraan masyarakat Indonesia. Lalu Van de Venter ini menerapkan politik balas budi yang selanjutnya lahirlah Budi Utomo, tergerak juga dari para pelajar Stovia. Nah, yang pertama, organisasi Budi Utomo sendiri itu, ini organisasi pada masa kebangkitan nasional. Ini organisasi yang pertama ya. Nah, organisasi Budi Utomo ini adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat modern. Organisasi di bidang pendidikan. Tujuan dari organisasi Budi Utomo ini adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa bangsa Jawa dan Madura. Budi Utomo ini mengadakan ada 2 kongres atau rapat. Nah, yang pertama ini di Jogja sekitar tanggal 3 sampai 5 Oktober. Kemudian yang kedua itu di Gedung Mataram Jogja tanggal 10 sampai 11 Oktober. Selanjutnya di sini ada organisasi Sarekat Islam ya. Di sini agak typo sedikit. Nah, Sarekat Dagang Islam ini lahir tanggal 16 Oktober di Surakarta yang awalnya ini diprakarsai oleh Haji Saman Hudi. Nah, didirikan dengan berlandaskan pada agama Islam dan berusaha menggerakkan perekonomian rakyat karena ada dagangnya ya, Sarekat Dagang Islam ya, berlandaskan asas Islam. Nah, Sarekat Dagang Islam ini atau SDI dirubah menjadi Sarekat Islam atau SI dengan kepemimpinan HOS Cokro Aminoto. Di sini ada lambangnya ya. Nah, di sini ada lambang dari Sarekat Islam, ada tokoh penggagasnya juga atau pimpinannya ya. Yang mempunyai tujuan 1. Mengembangkan jiwa dagang. Kedua, membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Ketiga, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. Yang keempat, memperbaiki pendapatan yang keliru mengenai agama Islam. Dan yang kelima, hidup
menurut perintah agama. Jadi Sarekat Islam ini atau Sarekat Dagang Islam ini mengarah lebih ke dagang dengan berlandaskan Islam. Jadi intinya untuk rakyat-rakyat juga itu. Bahwa mereka adalah organisasi pergerakan nasional yang berlandaskan politik. Nah, ada tujuan dari Indies Party atau organisasi ini tertuang dalam Anggaran Dasar Indies Party pasal 2, yaitu 1. Membangun semangat patriotisme para Indies kepada tanah air yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka. Kedua, menganjurkan kerjasama atas dasar kesamaan ketatanegaraan. Ketiga, memajukan tanah air Hindia. Dan yang keempat, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Jadi organisasi Indies Parties ini awalnya itu karena melihat kesengsaraan rakyat Indonesia pada masa Belanda ya, terutama si Doos Dekker ini, karena dia tidak tega kepada penderitaan rakyat Indonesia. Dia juga membuat buku buku Max Havelaar, yaitu isi tentang penderitaan masyarakat Indonesia pada zaman Belanda pada waktu itu. Kemudian ada organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI ya. Perhimpunan Indonesia semula bernama Indies Vereniging yang didirikan pada 1908 Kebangkitan Nasional ya. Mulanya perkumpulan mahasiswa biasa. Jadi terdiri dari awal itu mahasiswa biasa. Nah, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda pada tahun 1908. Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi yang didirikan oleh mahasiswa Belanda pada 1908 ya. Jadi di sini mahasiswa Indonesia ini yang dia sedang melakukan studi atau pendidikan di Belanda. Selanjutnya ada organisasi Partai Nasional Indonesia. Ini contoh lambangnya. Didirikan tahun 1927 di Bandung oleh pelajar Algemeen Study Club dan Insinyur Soekarno sebagai ketua dari partai tersebut atau organisasi tersebut. Organisasi ini dianggap membahayakan Belanda karena tokohnya itu dimasukkan ke penjara Sukamiskin. Nah, tujuan dari dirikan partai ini adalah mencapai Indonesia merdeka. Dia mengadakan Kongres Pemuda tanggal 27 sampai 28 Oktober. Diharapkan dapat memperkuat persatuan dan jiwa pemuda. Dan rapat kedua itu membahas pendidikan. Sehingga dari rapat yang pertama yang membahas persatuan dan yang kedua pendidikan, maka lahirlah Sumpah Pemuda yang hari terakhir dia rapat ini, tanggal 28 ya. Kan tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya ada tokoh kebangkitan nasional. Di sini ada beberapa contoh tokohnya. Nah, Ibu jelaskan beberapa ya. Yang pertama ada Wahidin Sudirohusodo. Dia salah satu penggagas berdirinya Budi Utomo yang terdiri dari pelajar Stovia dengan tujuan meninggikan martabat bangsa ya. Karena kan dia berasaskan pendidikan ya, organisasi Budi Utomo ini. Kemudian ada Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo ini adalah ketua dari Budi Utomo yang terdiri dari pelajar Stovia. Karena usaha beliau, akhirnya Budi Utomo berdiri. Selanjutnya ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, Dr. Mangunkusumo ini merupakan putra tertua dari seorang pria ini agamawan yang bekerja sebagai guru di Jepara. Ketika menempuh pendidikan di Stovia, jadi dia salah satu pelajar Stovia, Cipto dinilai sebagai pribadi yang jujur, pikirannya tajam dan rajin. Sehingga para guru di sekolah Stovia itu menjulukinya sebagai Beagle Learning atau murid berbakat. Dan ada Dr. Gunawan Mangunkusumo. Nah, Gunawan ini selalu diberi tugas untuk mengubah pikiran orang-orang
terhadap pergerakan melalui dengan tulisan-tulisannya. Dia juga seorang pahlawan yang gemar pada keadilan dan kemerdekaan. Di sini ada tugas untuk kelas 8 mengerjakan uji kompetensi 1, PG 1 sampai 15. Di fotokopi ya, boleh difotokopi dan dikerjakan langsung disilang ya, PG-nya saja. Nanti kalau sudah difotokan buktinya, kirim WA ke ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.